Oke, selamat sore ya. Kali ini kita ketemu lagi dengan saya Eko Budi Utomo. Kali ini kita akan membahas mengenai bedanya kopi lanang, orang bilang, dan kopi yang biasa. Nah, kali ini kita membahas kopi lanang dan kopi yang normal itu untuk Arabica. Nanti kita coba antara Arabica yang biasa, yang normal, dan Arabica yang kopi lanang. Mungkin dari teman-teman sudah tahu ya, ada yang bilang kopi lanang itu enak, terus berkhasiat, terutama untuk laki-laki, dan kafeinnya lebih tinggi. Nah, terutama di sini akan saya bahas mengenai bedanya fisik biji, kemudian nanti cita rasa, dan terakhir nanti secara overall bener nggak sih ada bedanya antara kopi lanang dan kopi biasa dengan proses yang sama ya. Saya punya materi kopi ini dari MK Coffee. Kemudian ada Taman yang memberikan kopinya untuk dibahas, terutama untuk membahas mengenai kopi lanang dan kopi biasa. Oke. Sebelumnya saya coba akan menceritakan kenapa bisa ada muncul kopi lanang. Oke. Kopi lanang itu sebenarnya salah satunya adalah abnormal dari proses penyerbukan. Jadi kalau idealnya buah kopi itu isinya dua, tangkup begini. Nah, dalam satu buah kalau kita kupas itu, kalau dibuka itu ada dua begini, kita buka begini, nah dua. Tapi kalau kopi lanang itu cuma satu. Jadi dalam satu buah hanya satu biji. Beda dengan kopi normal yang dua biji. Ah, ada lagi satu lagi yang namanya polyembrioni. Dalam satu buah ada 3 biji. Nah, kali ini kita bahas yang 1 biji dan 2 biji. Yang 3 biji nantilah lain waktu. Jadi faktor pertama adalah penyerbukan, abnormalitas penyerbukan. Yang kedua biasanya dipengaruhi oleh varietas. Jadi ada beberapa varietas kopi Arabica itu yang cenderung menghasilkan biji dengan kopi lanang. Ya, artinya dia mengalami abnormalitas dalam proses penyerbukan. Ya, seperti contohnya asli ini ada, kemudian ada beberapa tipe VSD yang 762 kalau nggak salah, kemudian ada Katika itu 5-10% itu cenderung menghasilkan biji dengan spek kopi lanang. Jadi satu buah itu isinya 1 biji, bukan normal. Ya, jadi nggak normal. Berikutnya karena usia kopi, usia tanaman kopi ya. Jadi tanaman kopi yang sudah rata-rata di atas 10 tahun. Jadi kalau kita tahu bahwa Arabica itu biasanya mengalami masa TBM atau tanaman belum menghasilkan sampai 3 tahun ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, tahun keempat, meskipun nanti tahun ketiga sudah belajar buah, tahun keempat itu sudah masuk namanya tanaman menghasilkan. Biasanya kalau udah umur TM ke-10 atau mulai TM ke-8 itu kecenderungan munculnya biji kopi lanang itu lebih besar. Berikutnya yang keempat adalah pengaruh faktor pemeliharaan. Jadi kalau pemeliharaannya kurang, maintenance kurang, biasanya kecenderungan munculnya kopi lanang karena pengaruh pembungaan tidak normal, penyerbukan tidak normal, karena faktor-faktor nanti pemeliharaan, sehingga muncul juga biji-biji kopi lanang. Ya, tadi ada 4 faktor yang mempengaruhi kecenderungan munculnya biji kopi lanang. Oke. Tadi saya cerita mengenai kopi lanang, kopi biasa, seperti apa sih fisiknya? Nah, kebetulan ini tadi saya cerita ada dari
kiriman kopi dari Pak MK. MK Coffee. Jadi kopi untuk semua ya. Kita buka yang pertama, kopi normal nih, kayu arabica nih, semi wash ya, sama-sama semi wash. Ya, untuk yang kopi lanang. Nah, sabar ya teman-teman ya, nanti satu persatu akan saya tunjukkan ke kamera. Nah, oke. Berikut ini adalah kondisi biji. Kondisi biji yang tidak disortir. Artinya apa? Apa adanya, seleksi umum, biji kopi arabica. Jadi di sini ada biji kopi yang normal, ini normal nih, dua ini. Ada juga yang kopi lanang. Sebentar. Nah, ini kopi lanang. Ya. Nah, kalau yang disebutin di kemasan kopi lanang ini sudah khusus disortir untuk mendapatkan biji kopi lanang. Jadi ada effort khusus nih melakukan sortasi biji. Dipilah-pilah, dipilih mana yang merupakan biji kopi lanang. Jadi Anda nggak usah heran kalau biji kopi lanang itu lebih mahal. Karena apa? Dipilih dari sekian jumlah biji kopi ya. Jadi kan 5-10%. Jadi kalau sama 1 kilo, 5% apa? Kalau 10% cuma 1 ons. Jadi kalau 5% cuma 0,5 ons. Dalam prosesnya buah kopi, ya, coba ini saya ingin mengulang lagi di periode awal kemarin, cerita di awal. Jadi bunga kopi sampai dengan buah kopi saya dipetik itu 9 sampai 10 bulan, bayangkan. Ya, jadi selama proses itulah kopi ini akan mengalami proses bunga, kemudian penyerbukan, proses pengisian. Kalau di orang kebun ada istilah kalau sudah jadi buah ada motoyuyu ya. Kemudian motoyuyu ini kalau dipencet masih kecil-kecil. Kemudian yang warna hijau yang masih bentuk cairan yang rentan oleh serangan penggarea buah, sampai dengan dia warna hijau yang keras, kemudian warna kuning yang mulai berlendir sampai dengan warna merah ya. Nah, normalnya ini kita tunjukin lagi ya, tadi yang bilang mengenai kopi normal ya. Ya. Ini ada dua contohnya ini. Nah, aslinya biji kopi ini begini nih. Nah, setangkup gini. Kalau normal. Tapi kalau abnormal seperti tadi biji lanang, kopi lanang ini juga ada satu ini. Ini cuma satu buah, cuma satu. Sorry ya. Ini. Nah, gini. Cuma satu. Gini. Ya. Oke, jadi teman-teman tahu nih. Kenapa disebut kopi lanang? Ya mungkin karena dalam satu buahnya cuma ada satu. Kemudian kumpulan yang sudah disortasi oleh MK Coffee tentang kopi lanang. Perhatikan, ini bentuk bijinya bulat, hampir membulat. Dan di permukaan ini tidak datar seperti ini, kalau ini datar. Ini bedanya satu sama ini. Ya, ini kan datar. Tapi kalau yang kopi lanang, ini permukaannya cembung. Sorry, permukaannya cembung. Ya, inilah bedanya fisik antara kopi yang pembuahan normal sama kopi yang pembuahannya abnormal. Salah satunya adalah kopi lanang. Ya, oke. Untuk beda fisik antara kopi lanang sama kopi yang biasa. Secara fisik tadi sudah dijelaskan. Jadi antara bedanya kopi lanang dan kopi yang biasa. Satu lagi, kecenderungan kopi lanang itu bukan besar ya. Jadi kalau diperhatikan, meskipun dia dalam satu buah cuma satu biji, ya itu dia bukan besar. Malah dia ukurannya lebih kecil dari kopi yang pembungaan normal.
Nanti juga kalau ada teman-teman pas nanya mengenai polyembryoni yang ada 3 biji, itu juga ukuran buahnya lebih kecil, malah bentuknya segitiga. Cuma di sini kita nggak bahas. Oke, sampel yang dikirim ini sama-sama semi wash. Mungkin teman-teman ingat di video yang kesekian itu ya, kita bicara mengenai bedanya fully wash sama tray process atau wash process sama tray process. Di antaranya ada fully wash, semi wash, natural, mungkin nanti ada juga yang honey. Nah, semi wash ini istilahnya setengah-setengah ya. Jadi setelah dipulper, panen kemudian dipulper, dia tidak difermentasi. Biasanya langsung di washer kemudian dijemur. Bedanya cuma itu. Nah, dengan bahan yang sama, dengan proses yang sama, semi wash, nanti kita akan coba. Kira-kira apakah memang ada beda antara kopi lanang dan kopi yang biasa pembuatan normal. Kalau memang dia berasal dari satu tempat yang sama, proses yang sama, saya menduga pertama adalah secara karakter dia akan sama. Nah, yang berbeda ini adalah bisa leveling di kandungan kafein sebenarnya. Ada beberapa yang menyatakan seperti itu. Kemudian ada yang bilang acidity lebih tinggi atau gini. Nanti kita buktikan dengan cupping antara kopi lanang dan kopi yang biasa. Ya. Tadi sebelum saya giling nih, saya tunjukin dulu nih. Ini yang kopi lanang, ya. Kemudian ini yang kopi biasa. Nanti akan saya brewing 1:12 dan ditubruk, dibuat kopi tubruk, ya. Teman-teman biar paham juga. Jadi saya nggak pakai V60, nggak pakai ini. Kita bikin kopi tubruk, jadi immerse coffee, jadi direndam. Oke, kita mulai dengan membuat kopi tubruk 1:12. Ya, saya giling dulu untuk 12 gram kopi lanang. Kurang kopi lanang. Ya, 12 gram kita siapkan ya. 12 gram kopi yang biasa. Sedikit pas, saya amankan dulu. Oke, saya punya masing-masing 12 gram kopi lanang sama kopi biasa. Oke, saya blender dengan waktu yang sama. Ingat apa tadi? Fragrance, ya. Fragrance cukup bagus, menunjukkan ciri khas dari semi wash, dari kopi Arabica, apa nih? Kayu Arabica lanang. Oke, berikutnya yang kopi biasa, 12 gram. Bentar ya. Oke, supaya diringkes.
punya fragrance ternyata karakternya sama. Berarti ini dari kopi yang sama, hanya berbeda di seleksi. Ya. Nah, ini saya punya Arabica Lana. Saya punya Arabica kayu Arabica biasa. Ya. Nih. Tadi setelah di grinding, sepertinya fragrance karakter sama, tapi dari segi color warna yang kopi lanang itu lebih gelap, ya lebih gelap, ya kopi lanang lebih gelap, dan dari fragrance sedikit lebih kuat untuk kopi lanang. Oke, nanti akan kita brewing dengan 1:12, jadi saya harus punya air 144. Oke, saya nolin dulu nih. Oke, kita mulai ya. Ini saya sudah dapat suplai air panas. Kita cek suhunya dulu. Saya bisa bikin di 94 sampai 100. Oke, saya dapat angka 95. Pas, bagus nih kalau nggak percaya ya, 95. Oke, saya seduh, sudah saya nolin. Berarti saya harus tuang di angka 144. Wanginya luar biasa nih. Kalau dikasih namanya apa? Aroma. Saya dikasih namanya fragrance 144. Oke, pas 144. Oke, saya turunin dulu. Kemudian yang kopi yang biasa, saya tera dulu dan angka 0 sama. Empat puluh empat. Sip. Kita punya dua sajian, ya, dua sajian. Misalnya gini dulu, yaitu kopi Arabica kayu yang kopi lanang, sama kopi Arabica kayu yang biasa. Ya, saya aroma dulu. Maaf. Luar biasa, aromanya wangi. Kemudian yang berikutnya, oke. Ini kalau menurut saya aroma yang dari Arabica kopi lanang cukup lebih kuat. Mungkin faktor dari roasting tadi lebih gelap. Jadi karakter aroma sama, tetapi kekuatan dari aromanya lebih kuat yang kopi lanang. Tadi kita sudah membandingkan aromanya. Pertama, fragrance masih kuatan kopi lanang, kemudian aroma kuat kopi lanang. Sekarang kita cupping ya. Ini sudah, tadi saya itu sudah 4 menit. 4 menit standar untuk kita mau coba kopinya. Bentuk juga. Oke, turun sebentar.
Oke, tunggu sebentar lagi. Ya, kaping ya, ini sudah turun semua. Oke, body oke, flavor juga oke. Memang ada sedikit bitter ya, sama acidity mungkin medium. Sekarang yang kopi biasa kita coba. Oke, sebentar, saya tak merasakan perbedaannya. Dah, oke. Tadi yang pertama sudah saya bilang ini bodinya lebih kuat, bodinya oke, flavornya oke, tapi sedikit bitter, acidity medium. Untuk yang kopi biasa malah bodinya agak lemah, kemudian flavornya juga agak lemah, dan mungkin karena gurunya lebih light ya, jadi masih ada, menurut saya ada rasa greenish untuk yang kopi biasa. Tapi secara overall ini cocok untuk diminum single. Tapi kalau satu lagi, kalau disuruh milih dari dua sampel yang ada ini, saya pilih kopi Lanang. Ya, karena bodi lebih kuat, flavor lebih kuat, kemudian acidity-nya medium, dan aftertaste-nya juga oke. Memang sedikit bitter. Kalau ini acidity lebih tinggi, ya lebih tinggi sedikit lah. Tapi body sama flavornya beda. Jadi dari beberapa temen yang tadi beberapa yang berpendapat bahwa kopi Lanang lebih enak, untuk saat ini saya sebenarnya awalnya juga berpikir sama aja. Tapi untuk sampel yang dua ini memang berbeda. Jadi ini batch yang berbeda, meskipun karakternya sama, karakter panennya dan waktu panennya juga sama, tapi batch yang berbeda. Oke, ini gambaran antara kopi Lanang dan kopi biasa. Memang kalau dari segi kandungan kafein, informasinya memang kafein lebih tinggi di kopi Lanang ya, mungkin karena fokus untuk mengisi nutrisi di kopi itu cenderung lebih bagus di kopi Lanang. Oke, demikian pembahasan sedikit mengenai kopi Gayo Arabica yang biasa ya, kemudian kopi Gayo Arabica Lanang dari MK. Ya, teman-teman boleh membandingkan dan apakah informasi yang tadi saya sampaikan itu sesuai apa tidak. Tapi inilah kenyataan dari sampel yang dikasihkan. Yang utama sih saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa memang ada kopi Lanang atau kopi yang dalam satu buah hanya 1 biji. Kemudian kopi yang normal, pembungaan dan bumbunya normal, dalam satu buah itu ada 2. Meskipun nanti juga ada polyandroni isinya 3. Ya. Nah, saya coba tes lagi. Ini setelah sekitar 5 menit didiemin ya, berubah apa enggak? Karena setiap waktu cita rasa kopi itu bisa berubah. Boleh dicoba di tempat Anda masing-masing.
Oke, kesimpulan ini lebih medium, ini lebih tinggi untuk cita rasanya. Jadi mungkin kalau dari pengaruh proses sama-sama semi wash, katanya dari pengaruh roasting juga, dan berikutnya adalah pengaruh memang dia pengisian nutrisi yang ada di kopi lanang. Itu informasi kopi lanang dan kopi normal. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mengikuti video ini, dan tunggu mengenai topik berikutnya mengenai kopi. Akan kita sampaikan topik-topik yang menarik untuk mengenai kopi. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di video berikutnya. Dikasih sampel buat Pak Eko, tolong di review. Ya. Katanya kopi lanang ini dari Pak Mirza. Ini Gayo. Kace Gayo. Gayo. Kace Gayo dua-duanya, yang satu normal, yang satu kopi lanang. Inilah sampelnya, mumpung ada, Pak Mirza kirim segera ke masternya. Ini juga warnanya juga bagus. Warnanya beda ya? Ya. Tapi rasanya enak loh. Ya. Kalau di pintu bro enak. Sorry. Tapi Yang saya lanang minum. mana? Ini Lanang itu kan tadi biji lebih gelap ya? lebih gelap. Tapi Lebih gelap. pas kelihatannya lebih cerah ya? Lebih cerah. Ini biasa. Ada sendok nggak? Coba minum Pak. Sorry, tadi saya minum. Siap. Enak kok. Enak. Dua Pak. Dua. Enak. Oke. Enak. Yang kopi lanang yang mana? Nih, kebenar. Saya coba ini dulu. Bisa kayak Pak Dir nggak? Set gitu. Nanti aja. Enak. Enak kan? Enak loh. Coba bandingin sama yang ini. Nih, coba. Mantap. Yang saya bilang betul nggak? Dia lebih kuat. Ininya. Iya kan? Lebih kuat. Beda kan? Lebih kuat. Lebih kuat kan? Lebih kuat. Dengan dosisnya sama. Lebih kuat betul. Ini lebih ringan. Bisa beda ya? Padahal Iya. Sortasi kopi yang sama ya ini ya. Oke. Susah ngikutin triknya Pak Dir. Oke. Terima kasih. Sip. Thank you. Pegel juga. Bungkus.